Kalau nanti akan terjadi hari Jumat pertengahan Ramadan, maka nanti akan begini-begini terjadi. Setelah dihitung-hitung, ternyata pertengahan Ramadan yang ada Jumatnya itu nanti di Ramadan 1441. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sa'ban, Ramadan. Apakah itu akan terjadi seperti yang ada di hadis itu? Wallahu a'lam bishawab. Mana kita tahu, dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih, bukan nabinya bohong. Jadi kami siap-siap lah nih Pak Ustaz. Siap lah. Rabiul Awal sekarang, tanggal 24, 25. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. 5 bulan lagi. Siap-siapkanlah. Bahwa terjadi, kita sudah siap. Bahwa tak terjadi, berarti hadisnya palsu. Bukan berarti Nabi Muhammad pembohong. Karena kan tak ada bukti real nyata, ada rekaman rupanya Nabi ngomong qala Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jangan nanti ketika tak terjadi, ini hadis ini bohong aja ini. Bukan Nabi berbohong, hadis itu tak sahih. Ini tentang masalah kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu. Kalau ibu bapak ibu baca nanti atau dengar ceramah yang modelnya prediksi, perkiraan, disampaikan oleh orang nanti akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap. Apa salahnya siap-siap? Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Jelas? Wallahu a'lam. Ada kisah Imam Syafi'i menginap di rumah Imam Abdullah bin Hanbal. Dan putrinya melihat Imam Syafi'i tak sholat tahajud. Dijawab Imam Syafi'i karena memikirkan 7 masalah umat. Dalam kajian lain, Ihya Ulumuddin ini nama kitab. Nama penulisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Meninggalnya 505 Hijrah. Kitab yang paling bagus tentang psikologi Islam, tentang masalah hasad, masalah dengki, masalah busuk hati. Ini kitab Ihya Ulumuddin. Bagus. Bahwa ibadah yang bersifat fardu ain lebih diutamakan dibanding fardu kifayah. Bagaimana pendapat Ustadz tentang hal tersebut? Ada kontradiktif antara perbuatan Imam Syafi'i dengan ucapan Imam Syafi'i. Katanya ibadah yang fardu ain lebih utama dibanding fardu kifayah. Sedangkan dalam riwayat kehidupannya dia tidak sholat tahajud karena memikirkan 7 masalah umat. Memikirkan masalah umat itu kan fardu kifayah. Sedangkan sholat tahajud sunat, bukan fardu ain. Tahajud bukan fardu ain, kecuali ditinggalkannya sholat wajib. Kok kenapa tak sholat wajib? Aku memikirkan umat. Itu tak betul. Dan tidak pula tiap malam. Imam Syafi'i bukan tiap malam dia tak tahajud. Jadi ceritanya Imam Syafi'i bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Paginya ditanya sama anaknya, ya itu siapa ya? Kok aneh kawan ayah itu? Kenapa? Ada 3 aku lihat. Yang pertama, kuat kali makan dia, habis makanan. Yang kedua, dia tadi sholat subuh tidak wudhu. Yang ketiga, dia tak tahajud. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Syafi'i, guru saya. Imam Ahmad bin Hanbal itu murid Imam Syafi'i ketika sedang berada di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Hambali meninggal 241. Ingat, ada 2 angka yang mirip, 204, 241. Kenapa dia sholat subuhnya tidak wudhu? Karena wudhu isyanya tak batal. Kenapa dia tak tahajud malam itu? Karena tahajud amal pribadi. Sedangkan ada amal mengalir setelah mati, yaitu amal jariah nulis buku. Tahajud kalau kita buat untuk kita sendiri, mati kita putus. Tapi kalau nulis buku, tapi jangan tiap malam nulis tak tahajud. Sekali-sekali. Yang ketiga, kenapa makannya banyak? Karena makanan orang beriman itu obat. Bapak, ibu kalau banyak tadi makan, mana tahu ditanya, kok banyak kali makan? Ini obat. Cuman kadang orang yang 3 cerita ini, yang 1 itu aja ingat dia. Yang 2 itu tak ingat. Apakah sholat yang ditinggalkan saat haid mesti diqadha? Hadisnya riwayat Aisyah. Kunna nu'maru biqadha'is shaum wa lam nu'mar biqadha'is shalah. Kami disuruh mengganti puasa tapi tak disuruh mengganti sholat. Kunna di situ kami. Kami yang ngomong Aisyah. Kalau Aisyah ngomong kami, laki-laki apa perempuan?
kali perempuan disuruh mengqadha puasa. Adapun sholat yang tinggal ketika dalam masa menstruasi tidak diqadha, tak diganti. Saya selalu bangun sholat tahajud tapi seringkali tertidur di tengah sholat sehingga lupa rakaat ataupun bacaan. Tapi saya selalu berusaha untuk bangun, Pak Ustaz. Apakah sholat saya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang yang wajib sholat itu baligh berakal. Ada yang baligh tapi tak berakal, maka ini termasuk tak berakal, karena akalnya hilang. Orang yang akal hilang itu tiga: anin naim hatta yastayqiz, orang tidur sampai bangun; anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil baligh; anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh. Jadi waktu mau cuci muka wudhu itu, cuci bersih-bersih, gosok-gosok kepala ini, ayatnya jangan terlalu panjang. Udah tahu ngantuk berat, dibaca pula Yasin, tidurlah. Baca qul huwallah, inna a'taina wal asri. Nah itu. Tapi kalau qul huwallah pun tertidur juga, ini parah betul ini. Orang yang cepat, orang yang banyak tidur itu dua kemungkinan. Pertama, kurang gizi. Kedua, diganggu setan. Oleh sebab itu baca-baca banyak auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, auzubikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa amati wa min kulli ainil lammah. Untuk gizi banyak-banyak makan minyak ikan, banyak-banyak minum madu. Boleh tak sholat tahajud 10 menit sebelum azan subuh? Waktu tahajud dari sejak isya sampai azan subuh. Jakarta subuhnya sekarang jam berapa? 4:06. Jam 4 sholat tahajud sah. Tapi jangan tiap malam, sekali. Jam 4 udah berbunyi, udah suara mengaji di masjid, boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Saya tidak mengatakan azan, belum masuk waktu subuh. Karena banyak juga sekarang muazin azannya sudah masuk beberapa saat, dia pun ketiduran juga. Boleh tak witir 1 rakaat, Pak Ustaz? Sesikit-sikit witir 1 rakaat. 3, 5, 7, 9, 11. Habis. 11 paling banyak. Jadi kalau ada orang sholat witir 1 rakaat, sah. Tapi masa iya mau masuk surga 1 rakaat? Pas tengok malaikat, berapa witir kau? 1, mak, sedikit kali kata malaikat. Pede kali kau masuk ke sini 1. Imam Ahmad bin Imam Hambali, sholat dari isya sampai subuh. Nabi wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, apapun yang kau mau ku kasih Muhammad, sampai bengkak kaki. 1 rakaat mau masuk surga. Kau masuk surga? Ya Allah, di kaki 5 yang minta apa-apa lah. Mudah-mudahan kita masuk surga Jannatul Firdaus. Idza sa'altumullah, kalau kau minta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga Jannatul Firdaus. Bagaimana hukumnya kalau suami berselingkuh? Apakah sebaiknya bagaimana kalau suami garis miring istri, suami atau istri berselingkuh, apakah sebaiknya suami istri itu minta cerai atau gimana, Pak Ustaz? Jadi saya khutbah Jumat, selesai saya khutbah Jumat, datanglah bapak-bapak menangis. Ada apa, Pak? Saya tenangkan dulu. Setelah tenang, apa masalahnya? Istri saya berselingkuh sama kepala dinas, gara-gara sering pergi keluar kota. Kalau ku tanya, kata dia udah macam ayah, udah. Bapak tu pun katanya udah macam anak. Berawal, tua kali udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Nah itulah, ini pelajaran, jangan sampai menganggap udah macam ayahku, udah macam abangku, udah macam adik. Banyak orang ini menganggap masalah sholat, aku ikut Allah. Masalah puasa, aku ikut Allah. Tapi masalah pergaulan ini, aku lebih tahu daripada Allah. Nah, ini studi kasus. Saya tidak menjawab ada di dalam kitab. Nah, true story, kisah nyata. Pak Ustadz, ini udah berselingkuh 2 tahun. Terus gimana? Dia sudah tobat. Saya katakan, kalau hitam katakan hitam, kalau putih katakan putih. Kalau padi katakan padi, jangan sampai tertampi-tampi. Kalau jadi katakan jadi, jangan sampai tenanti-nanti. Kenapa ke situ pula begini? Kalau kau sanggup terima dia, terima. Tapi kalau tak sanggup,
lepaskan baik-baik. Istikharah dulu, kasih waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gimana, sanggup? Insya Allah sanggup Pak Ustaz. Serius sanggup? Sanggup Pak Ustaz. Oke lah, jagalah. Sebulan sesudah itu datang lagi, tak sanggup saya Pak Ustaz. Asal saya dekat, terbayang saya wajah selingkuhan, membara rasanya dalam. Tapi kemarin kau bilang sanggup. Pelintat-pelintut ini. Tak betul, cakapnya tak bisa dipegang. Binatang itu yang dipegang talinya. Kalau orang yang dipegang cakapnya. Kalau orang tak bisa dipegang cakapnya, ikatnya pakai tali. Disitulah baru saya tahu bahwa tidak ada laki-laki yang bisa menerima woman used yang sudah dipakai lamanya. Terbayangnya muka laki-laki, tak bisa dia terima. Oleh sebab itu ujung-ujungnya dilepaskannya juga. Maka jangan pernah terjerumus dalam jaga diri baik-baik.